Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Dwi. Hari ini Ibu Dwi ingin menyampaikan materi tentang unsur intrinsik pada cerita. Jadi, unsur intrinsik pada cerita itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah teks bacaan. Unsur intrinsik pada cerita itu sendiri itu ada tema, ada alur, ada latar, ada tokoh, dan ada amanat. Jadi ini Ibu ingin membahas salah satu contoh teks. Nanti kita sama-sama belajar apa temanya, apa alurnya, apa latarnya, tokoh, dan amanatnya. Ya, kita simak sama-sama. Dua sahabat dan beruang. Dua sahabat yang sedang berjalan-jalan di gunung, sekonyong-konyong muncullah seekor beruang besar. Salah satu sahabat langsung memanjat pohon. Namun, sahabat yang lain tidak bisa memanjat pohon. Karena sangat ketakutan, dia pun jatuh pingsan. Si beruang perlahan-lahan mendekati sahabat yang pingsan itu. "Ya ampun, sahabatku bisa mati," pikir sahabat yang berada di atas pohon. Sementara itu, si beruang membisiki telinga sahabat yang pingsan, lalu pergi begitu saja. Kemudian, sahabat yang ada di atas pohon turun ke bawah dan berkata, "Tadi maaf ya, terpaksa aku meninggalkanmu dan naik ke atas pohon sendiri. Lalu, apa tadi yang dikatakan beruang padamu?" Sambil tersenyum, sahabatnya menggeleng-gelengkan kepala dan menjawab, "Seorang yang pergi meninggalkan temannya sendiri dalam keadaan bahaya, sebaiknya jangan berteman dengannya." Ia pun pergi meninggalkan sahabatnya yang sedih karena telah kehilangan sahabat terbaiknya selama ini. Dari cerita yang sudah dibaca tadi, coba kita bahas satu-satu. Yang pertama, tema. Tema itu adalah gagasan utama yang menjadi dasar pada sebuah cerita. Karena dari judul tentang sahabat, terus isi teksnya juga tentang persahabatan mereka, tentang pertemanan mereka. Jadi, kesimpulannya, temanya itu adalah tentang persahabatan. Jadi tema itu adalah dasar untuk menjadi sebuah cerita. Terus, tokoh. Jadi tokoh ini ada 3 macam. Ada tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Yang antagonis itu adalah tokoh yang bersifat jahat. Ya, antagonis itu sifatnya jahat. Kemudian tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Nah, bersifat baik hati. Kemudian ada tritagonis. Kalau tritagonis itu adalah tokoh pelerai atau tokoh penengah. Jadi misalkan si A dan si B ini berkelahi, nah itu ada yang menengahi, itu namanya tokoh tritagonis. Dari teks, tokohnya ada siapa saja? Ada 2 sahabat dan beruang. Tokoh antagonisnya siapa? Tokoh antagonisnya ialah sahabat yang memanjat pohon atau sahabat yang meninggalkan temannya, antagonis, karena dia udah meninggalkan temannya, udah termasuk perilaku yang tidak baik gitu. Terus protagonis itu adalah tokoh yang baik. Tokoh yang baik siapa? Tokoh yang baik itu adalah tokoh yang pingsan tadi itu ya.
Karena dia juga tidak membalas temannya yang berperilaku jahat tadi, jadi dia baik. Kemudian ada latar. Nah, latar ini atau tempat itu adalah kejadian atau tempat kejadian pada sebuah cerita. Bisa di hutan, bisa di sebuah desa, bisa di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Dari teks kita baca, coba kita baca dari awal. 2 sahabat sedang berjalan-jalan di gunung. Nah, sudah jelas ya, berarti latarnya itu tempatnya di gunung. Gitu. Terus selanjutnya amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca oleh si penulis. Jadi pesan apa yang bisa diambil atau hikmah apa yang bisa diambil pada sebuah teks cerita. Dari teks, pesannya apa? Pesannya adalah jangan memikirkan diri sendiri, atau ketika teman dalam bahaya, sebaiknya kita menolong, atau sebaiknya kita membantu, atau ketika teman dalam kesulitan, sebaiknya kita membantu gitu. Jangan meninggalkan teman, jangan memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi seperti itu pembahasan ceritanya. Jadi cukup segitu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap selalu di rumah aja. Oke? Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.